sudah mengkaitkan antara hukum dengan sisi politiknya, Pak, dan ini selalu terkait dan menjadi topik yang menarik. Saya kalau boleh sedikit meng-capture bagaimana kondisi di Jember begitu ya, Pak Ufran dan juga pemirsa semuanya. Ada beberapa yang kemudian mencoba merangkai proses dari awal bahwa Bupati itu berkali-kali menolak hadir untuk membahas APBD secara bersama-sama. Kemudian akibatnya APBD menjadi carut marut. Semua program berbau kampanye terselubung dan murni dimanfaatkan Bupati untuk kepentingan kuasaannya, dan masih banyak lagi sederetan kasus-kasus yang kemudian ini sebenarnya sudah terjadi dari bertahun-tahun yang lalu, Pak, bukan sekarang. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi politiknya, apakah memang ini sangat-sangat kental dengan urusan berpolitik kan selama ini DPRD kesannya mungkin bersahabat dengan Bupati, tapi sekarang kemudian menjadi musuh dari Bupati. Itu gimana ya kalau melihat konteks pemaksulan yang ada di Jember sekarang? Iya, oleh karena itu hukum dan politik itu tidak bisa dilepaskan. Karena sebenarnya hukum itu adalah anak kandung politik sebenarnya. Hukum adalah anak kandung politik, berarti bapaknya politiknya politik ya? Gitu. Jadi kalau saya ibunya siapa, Pak? Politik ini sama siapa? Kemudian menghasilkan hukum itu. Iya, itu topik tersendiri soal perselingkuhan hukum dan politik nanti pada edisi berikutnya. Kembali ke soal bagaimana tidak ketika kita nyari kaitan antara hukum dan politik dalam konteks pemakzulan Bupati Jember ini. Dulu kan partai pengusung itu kalau tidak salah PDIP, Nasdem, Hanura dan PAN gitu. Tapi bagaimana tiba-tiba mereka ini kelima partai pengusung ini juga kemudian setuju memakzulkan gitu. Ya, jadi dia divorce lah gitu tadi. Ada selingkuh tapi divorce ini. Satu. Yang kedua dilihat dari sisi waktu, kenapa tidak 4 tahun tapi di injury time mau selesai pemilihan, mau selesai jabatan bupati dan mau ada pemilihan. Dan pada saat ini juga Bupati Faida juga mencalonkan tapi dari jalur perseorangan begitu. Jadi kalau dilihat dari ini adalah partai pengusungnya mencabutnya, kan tentu ada sesuatu kan di balik itu kenapa mencabutnya. Pasti di belakang itu ada persoalan politik kan begitu. Kan tidak mungkin tiba-tiba pecah kongsi kemudian mencabut dukungan kalau tidak ada sesuatu di balik itu. Politik itu ada sesuatu panggung depan, ada panggung belakang. Kita tahunya ini kan panggung depannya kaitannya dengan hak menyatakan pendapat. Tapi kan kita harus selidiki, ada investigasi sebenarnya ada apa di balik hak menyatakan pendapat. Karena juga ada beberapa yang kemudian mendiskusikan ini lebih dalam lagi, artinya Pak Ufron sudah menyinggung behind-nya ini loh yang belum terpublish selama ini. Bagaimana kemudian Bu Faida atau Bupati Jember ini tidak mau mendengarkan orang lain dalam tanda kutip termasuk dewan, kemudian tidak menjalankan komitmen dengan partai pendukung, melakukan kebijakan tanpa memperhatikan aturan, yang kemudian itu menjadi bom waktu. Tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan, kayaknya selama ini baik-baik saja di Jember, kenapa ini menjadi sebuah bom waktu menyulitkan? Apakah kemudian ada diskusi yang tidak tercapai atau gimana ya Pak Ufron? Karena mau nggak mau itu kesannya kayak ya udah sih sana ribut-ribut sendiri, warganya kayak ya hanya sekedar mendapatkan cerita sebenarnya Pak Ufron. Ya kalau bicara aspek politik memang harusnya ini ahli politik menurut saya itu yang harus didiskusikan. Tapi memang politik itu kan sebenarnya soal bagaimana berkompromi dengan DPR di sisi yang lain, partai pengusung, yang itu butuh yang disebut sebagai lentur, dia fleksibel, dia dinamis. Tidak bisa kemudian ego sektoralnya masing-masing, DPR juga kenceng dia. Karena menurut kabar di media yang lain, ternyata sebenarnya kesemuanya itu sebenarnya Ibu Faida ingin konsisten menegakkan prinsip-prinsip. Dia tidak mau diajak main main mata begitu, sehingga itu kemudian menjadi salah satu pemantik. Tapi anyhow itu harus diriset kalau menurut saya kebenaran soal itu. Tapi bicara soal bahwa sekarang faktanya ada hak menyatakan pendapat, yang dari situ bersamaan itu Bu Farida juga mencalonkan, ini menjadi menarik. Karena apa? Karena sebenarnya dia juga memenuhi syarat begitu dukungan masyarakat untuk mendapatkan suara sebagai calon perseorangan.
terlepas bahwa mendapatkan KTP-nya dengan jalan apapun, kita tidak tahu bahwa ada dukungan. Nanti akan diuji bagaimana kalau ternyata nanti dia terpilih dari jalur perseorangan. Oke, ini menarik karena nanti ada kaitannya dengan jalur perseorangan begitu ya. Lantas kapan deadline untuk kemudian Dewan ini bisa mengajukan kepada MA atau gimana Pak Ufron? Harus dalam hari-hari ini kah atau gimana? Ya kan kalau kita ikuti jadwal untuk Pilkada serentak itu kan 20 Desember 2020. 9 Desember 2020. Sementara nanti kalau umpama saja hak menyatakan pendapat ini segera diajukan ke MA memutus maksimal dalam waktu 30 hari. Anggap saja 30 hari. Berarti kalau ini Agustus, ya Agustus selesai. Oke, setelah itu kan dia sidang paripurna, kalau mau dipercepat bisa seminggu lah ya. Baru setelah itu diucurkan kepada Presiden. Presiden itu juga punya waktu 30 hari untuk kemudian memberhentikan. Jadi kalau begitu sampai bulan September. Nah, kalau ini levelnya Bupati Wali Kota berarti maksudnya di Mendagri kan Pak? Masuknya di Mendagri bukan di Presiden. Oke. Betul. Itu punya waktunya 30 hari juga? 30 hari juga gitu. Ada efeknya nggak dengan hak politiknya sang kepala daerah ini? Ya tergantung sudut pandang sih. Karena kan kalau misalnya ini dimaksudkan begitu, ini berpengaruh terhadap jabatannya. Tetapi ketika apakah ini juga akan pengaruh dengan hak politik sang kepala daerah itu? Ya kalau menurut saya, apakah hak politiknya itu dicabut atau tidak? Karena tidak dalam konteks tipikor. Kalau tidak pidana korupsi, hak politiknya bisa dicabut Ya? Untuk sampai 5 tahun dia tidak boleh mencalonkan lagi. Kalau ini menurut saya MA itu hanya memiliki tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah hak menyatakan pendapat tadi itu terbukti atau tidak terbukti secara yuridis. Tentu tidak sampai pada hak mencabut hak politiknya. Jadi nanti itu yang mungkin menjadi sesuatu yang menurut saya menarik adalah bagaimana ketika dia diberhentikan oleh Mendagri atas usulan DPR dan itu sudah diperiksa oleh MA, tapi tiba-tiba dia mencalonkan kembali dan ketika dicalonkan dia menang. Coba nih gimana? Ini berarti ada daulat rakyat di satu sisi, kemudian ada daulat DPR di sisi lain, ternyata dimenangkan oleh daulat rakyat. Pertanyaannya, DPR bekerja untuk siapa, Mas Bro? Gitu. Untuk siapa kalau gitu? Karena juga nanti ada banyak suara yang kemudian mengatakan ini kemenangannya juga berdasarkan murni berdasarkan daulat rakyat atau lagi-lagi ada permainan politik juga. Itu. Harus ada pembuktian. Tapi sebentar sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, Pak Ufron singkat saja. Hukum ini bisa mengakomodir untuk proses beberapa tahun yang lalu ya. Artinya kan pemaksulan yang dimaksudkan oleh teman-teman Dewan ini kan bukan terjadi di masa sekarang. Ada beberapa yang kemudian mungkin juga dianggap di mungkin tahun lalu, 2 tahun lalu begitu selama Bupati ini menjabat. Itu tidak ada masalah ya dengan jangka waktu yang terjadi? Ya tidak ada masalah sepanjang bahwa mereka bisa membuktikan. Bahwa kalau saja ada proyek yang dianggap KKN gitu. Itu kan bicara kapan, di mana, apa buktinya, kerugian negaranya berapa, ada buktinya enggak itu? Nah, itu kan kapan sepanjang bisa dibuktikan lokus deliksinya dan dalam batas kewenangan penyalahgunaan wewenang oleh bupati, ya bisa aja gitu. Oke, kita jeda dulu, kami kembali saat lagi ya.